Wicana Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia yang pertama, pada masanya jabatan ini disebut Menteri Negara Urusan Pemuda, dan juga salah satu orang yang pernah membuat Ir Soekarno marah. Ayo kita bahas siapa itu Wicana lebih lanjut. Wicana lahir tanggal 18 Oktober tahun 1914 di Sumedang, Jawa Barat. Wicana terlahir dari keluarga Menak Sumedang. Ayahnya, Raden Haji Sulaiman, pendatang dari Demak, Jawa Tengah. Kendati Menak merupakan golongan yang mendapatkan privilese semasa penjajahan, tidak demikian halnya dengan keluarga Wicana, bahkan salah seorang kakaknya, Winanta adalah seorang digulis. Boleh dibilang Wicana punya otak encer. Sebagai anak priai, dia punya hak untuk mengenyam pendidikan. Tapi untuk masuk ELS, Jurepis Lagere School, sekolah dasar yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar, tidak cukup bermodal anak Raden saja. Kemampuan bahasa Belanda dan kepintaran si anak menjadi standar utama. Wicana kecil memenuhi syarat itu dan berhasil lulus dari ELS. Lepas dari ELS Wicana melanjutkan sekolah ke Mulo, Mir Uitgebreid Lager Onderwijs. Semasa muda itulah Wicana sempat menjadi salah satu dari sekian pemuda satelit Bung Karno di Bandung. Pada masa mudanya ia aktif sebagai Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru. Semasa zaman kolonial, Wicana menjadi pemimpin PKI bawah tanah di Jawa Barat. Ia juga berkawan dekat dengan Widarta, tokoh PKI bawah tanah yang bertanggung jawab di wilayah Jakarta. Tak hanya sebagai anggota PKI bawah tanah, Wicana juga tercatat pernah aktif sebagai anggota Partai Indonesia, Partindo, yang didirikan oleh Sartono pada 1931 pasca penangkapan Bung Karno. Pada 1938 ketika Barisan Pemuda Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, didirikan, dia terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Keyakinannya yang anti-kolonialisme mendorong Wicana aktif mengikuti berbagai organisasi politik yang melawan Belanda secara frontal. Wicana pada peristiwa pencetusan proklamasi 1945 melakukan peran paling penting karena berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Kaigun, proklamasi 1945 bisa dirumuskan di rumah dinas Laksamana Maeda di Menteng yang terjamin keamanannya. Selain itu Wicana juga mengatur semua keperluan pembacaan proklamasi di rumah Bung Karno di Pegangsaan 56. Ia juga sangat tegang saat melihat Bung Karno sakit pagi hari menjelang detik-detik pembacaan proklamasi. Wicana yang membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi. Karir Wicana jalan terus. Dia menjadi tokoh pemuda dari sekian banyak pemuda yang bergerak di pusaran arus revolusi. Ketokohan Wicana mendapatkan pengakuan dan karena itulah dia dipercaya oleh Perdana Menteri Syahrir untuk duduk sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda dalam Kabinet Syahrir kedua dan ketiga. Tak jelas capaian apa yang dia buat semasa memegang jabatan itu. Tapi jalan terang hidup Wicana mulai meredup setelah peristiwa Madiun 1948. Posisinya sebagai Gubernur Militer Wilayah Surakarta digantikan oleh Gatot Subroto. Bersama dengan pejuang-pejuang dari nasionalis sayap kiri ia menghilang dan baru kembali setelah Dipa Nusantara Aidit melakukan pledoi terhadap kasus Madiun 1948 yang mulai digugat oleh Jaksa Dali Mutiara pada tanggal 2 Februari tahun 1955. Sampai tahun 1950-an dia masih tercatat sebagai anggota Komite Sentral, CC, PKI yang mulai menggeliat di bawah kepemimpinan triumvirat Aidit, Joto dan Lukman. Namun praktis Wicana tak memainkan peran penting sebagaimana yang pernah dilakukannya pada era-era awal revolusi. Revitalisasi PKI di tangan DN Aidit membuat Wicana tersingkir dan dianggap bagian dari golongan tua yang tidak progresif. Hal ini sama dengan kasus penyingkiran kaum komunis X digulis oleh anak-anak muda PKI, karena tidak sesuai dengan perkembangan perjuangan komunis yang lebih nasionalis dan mendekat pada Bung Karno. Terakhir Wicana tinggal di daerah Simpangan Matraman Plansun dalam keadaan miskin dan sengsara karena tidak mendapat tempat di PKI dan diisolir oleh Aidit. Pada saat itu Waperdam Hairul Saleh pada tahun 1965 menarik Wicana menjadi anggota MPRS. Beberapa pekan sebelum peristiwa G30 SPKI 1965 terjadi, Wicana beserta beberapa elemen PKI lainnya pergi ke Peking untuk menghadiri perayaan Hari Nasional Cina tanggal 1 Oktober tahun 1965. Tapi sontak terdengar kabar dari tanah air tentang insiden penculikan dan pembunuhan para jenderal PKI disalahkan.
Delegasi tercerai-berai. Wicana meminta anggota delegasi lain untuk tetap berada di Peking selagi menunggu kepastian dari berita yang simpang siur. Dia sendiri memilih pulang ke tanah air. Kurang dari setahun setelah peristiwa G30 SPKI, dia ditangkap. Sempat bermalam di Kodam Jaya namun dipulangkan kembali. Tak berapa lama kemudian segerombolan tentara tak dikenal datang ke rumahnya di Jalan Dempo nomor 7A, Matraman, Jakarta Timur. Mereka membawa Wicana dan sampai hari ini, pemuda garang yang sempat membuat Bung Karno naik pitam itu, tak pernah kembali pulang. Dia hilang tak tentu rimbanya. Jika kalian menikmati perjalanan sejarah ini, tekan tombol suka, berlangganan, dan beritahu saya di kolom komentar tokoh bersejarah mana yang ingin kalian jelajahi selanjutnya. Sampai jumpa lagi, teruslah gali sejarah masa lalu. Thank you for your visit to watch videos from our channel. Don't forget to help us by like, subscribe and leave your comments about the previous video.